Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan atau di video kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu navigasi. Ya, jadi di dalam Flutter itu ada sebuah proses yang dinamakan dengan navigasi. Ya, navigasi itu apa? Jadi navigasi itu adalah sebuah proses untuk berpindah antar halaman. Ya, misalnya dalam sebuah aplikasi seperti Tokopedia misalnya itu ada atau Instagram misalnya yang umum itu kita bisa misalnya berpindah dari halaman apa namanya daftar postingan berpindah lagi ke halaman pengaturan atau halaman profil ya. Atau di Facebook seperti itu misalnya kita berpindah dari halaman postingan ke halaman profil ya seperti Tokopedia kita berpindah dari halaman daftar item kita berpindah ke misalnya kayak check out ya atau pembayaran. Nah, itu biasanya tuh melalui sebuah proses yang dinamakan dengan proses navigasi ya. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam command prompt lagi atau terminal. Jadi kita langsung saja ini saya sudah aktif dalam folder kuliah. Oke, lanjutan dari video sebelumnya. Kemudian saya lakukan flutter create oke, navigation seperti itu ya. Oke, nanti kita tunggu proses ini sampai kemudian prosesnya selesai, pembuatan proyeknya selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka nanti dibuat sebuah folder ya. Kalau kita lihat isi dari folder ini, nanti ada sebuah folder yang berisikan file-file project Flutter yang baru dibuat, yaitu folder navigation ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Visual Studio Code lagi ya. Kemudian kita open folder. Kita pilih materi, sorry, dia di kuliah. Nah, kemudian ada navigation ya, open. Oke, jadi di sini sudah ada folder Flutter kita ya, folder project Flutter ya. Kemudian di dalam sini ada main.dart. Ya ini seperti biasa kalau kita create project baru nanti ada template code seperti ini ya. Kemudian saya akan pakai emulator dulu, jalankan emulator. Oke, sambil menunggu saya setting dulu ini UI-nya, posisi. Oke, seperti itu ya kayaknya ya. Nah, sudah jalan, bisa kita coba dulu running si project template ini. Oke, mungkin ini makan waktu. Saya skip dulu. Oke, aplikasinya lagi jalan lagi. Itu error aplikasi lain di emulator ini. Masih lama. Kita skip lagi dulu. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Jadi ini ada sebuah template kode program ketika kita membuat project baru di Flutter. Ya, dia seperti ini ya. Oke, sekarang seperti di video kemarin ya, kita akan hapus dulu ini. Misalnya kita buat kelas baru ya, kita hapus dulu ini kelas my app. Kemudian kita buat stateless widget. Oke, kita buat sebuah kelas dengan jenis turunannya itu stateless widget ya. Kemudian kita akan buat di sini adalah my app seperti ini ya. Nah, di dalam app ini bagian function build ini dia akan return sebuah material app ya. Material app yang menjadi kita punya induk sebagai uh, style dari aplikasi Flutter ini ya, menggunakan material app atau material design ya. Kemudian di bagian home page atau sorry bagian atribut home dari material app ini kita akan pakai scaffold seperti kemarin ya. Misalnya scaffold, kemudian ada app bar paket, kemudian title. Nah di dalam title ini kita pakai teks. Misalnya ini adalah halaman atau page one seperti itu ya, biar tidak terlalu panjang karena bahasa Inggris ini pendek-pendek ya. Oke, kemudian ada body, kita pakai center, oke, karena kita akan menggunakan widget text.
itu posisinya ada di tengah-tengah body ya. Ini adalah isi dari body ya. Kemudian misalnya kita reload. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, sekarang karena kita akan belajar tentang navigasi ya, navigasi. Ini besar. Nah, terlalu besar. Oke, kecil sedikit. Kita akan belajar tentang navigasi. Jadi, sekarang kita akan memerlukan sebuah kelas baru lagi. Ya. Misalnya kan halaman page 1, kita membutuhkan sebuah halaman baru lagi, yaitu page 2. Maka kita buat lagi sebuah kelas. Ya. Kelas misalnya di sini adalah stateless lagi. Kemudian sini namanya page 2. Oke. Nah, dalam page 2 ini kita akan pakai lagi, langsung copy aja di sini. Ya, sama aja dia. Nah, kemudian kita bilang page 2. Ini adalah isi dari body page 2. Nah, oke, ini belum ada tampilan apa-apa ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah di dalam tombol page one ini kita ingin ketika sebuah tombol diklik maka dia akan berpindah atau navigasi ke halaman atau kelas page 2 ini. Ya. Bagaimana caranya? Nah, karena si widget body ini dia kan berisikan hanya satu widget ya. Terus kita pakaikan center. Dalam center ini kan dia hanya memiliki property child. Property child yang mana di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebuah widget yang memiliki property child itu dia hanya bisa berisikan satu widget lagi atau widget saja. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin ada teks ini adalah isi dari body saat ini adalah isi dari body misal page one, kita restart ya. Ini adalah isi dari body page one ya. Kemudian di bawah teks ini ada sebuah tombol untuk nanti ketika diklik halaman atau aplikasi kita ini akan navigasi ke page 2 seperti itu ya. Berarti isi atau child dari center ini kita jangan pakai langsung teks, tapi kita bungkus dulu pakai yang namanya kolom. Jadi kita cut dulu ini si teksnya, kemudian kita pakai kolom seperti ini, kemudian children ya. Karena kolom ini kan dia memiliki properti children di mana childnya itu bisa lebih daripada satu. Nah, kita pakai teks, kemudian kita pakai elevated button. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam child elevated button ini kita pakaikan teks supaya untuk menampilkan si tulisan ya. Misalnya ke page 2. Oke, seperti ini misalnya. Kita restart ini. Nah, dia kan sudah ada di atas. Tapi kenapa kita sudah pakai center, tapi dia naik ke atas? Nah, ketika kita menggunakan kolom secara default itu nanti dia akan naik ke atas. Jadi untuk bisa dia tengah lagi, kita pakaikan namanya main axis size itu, berarti kita pakai main axis size min. Ya. Nah, tengah lagi, oke? Nah, kemudian yang kita inginkan adalah, kita kan sudah punya kelas page 2, oke? Yang kita inginkan adalah dari page 1 ketika klik tombol ke page 2, itu akan berpindah ke kelas atau halaman page 2 yang sudah kita buat ini ya. Bagaimana caranya? Nah, di dalam si elevated button ini untuk atribut on press ini ya, untuk atribut on press ini kita berikan perintah seperti ini, navigator ya, navigator titik off titik push, oke. Kemudian material page route ini konteks lagi dia ke page 2. Nah, seperti ini ya. Nah, harusnya sih dengan seperti ini adalah perintah untuk melakukan navigasi ke halaman lain ya. Melakukan navigasi ke halaman lain seperti itu ya. Nah, kita coba apakah bisa? Kita restart. Nah, ini tidak jadi nih. Kenapa ya? Nah, tidak jadi kenapa ini? Oke, jadi masalahnya adalah ketika kita ingin melakukan navigasi, ya berarti halaman kita ini, page one ini,
atau scaffoldnya page one ini itu tidak boleh berada di dalam material app, ya. Kita harus pisahkan dia menjadi sebuah kelas tersendiri yang mana dia berada di luar dari si material app ini, ya. Jadi kita akan cut scaffold ini. Jadi ini scaffold ya. Jadi ini perhatikan ini ada, saya klik di sini. Nah, ini kan ada tutupnya ini pasangannya, ya. Scaffold juga. Nah, kita cut saja ini. Oke, kita bisa cut ini. Misalnya saya cut, kemudian saya lakukan penambahan kelas baru, STL page one. Oke, kemudian di return ini saya harus paste yang tadi tuh, saya paste. Nah, oke, sudah seperti ini, ya. Kemudian di bagian home-nya si material app ini, nah kita jadikan si page one ini sebagai home-nya, sebagai kelas default-nya, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan sudah tidak ada error nih kan, filenya juga tidak berwarna merah. Nah, kalau seperti ini kita coba lakukan restart, kita ke page 2. Nah, ini baru jadi nih, ya. Jadi kan, nah itu oke. Jadi ketika kita ingin berpindah ke sebuah halaman, ya, kita gunakan perintah yang dinamakan dengan navigator dot of context dot push. Jadi dia ini secara alur kerja itu dia sebenarnya akan menampilkan atau melakukan push, ya, dia menekan sebuah halaman itu di atasnya si page one ini. Jadi kalau kita perhatikan, nah dia ada di atas. Oke, nah um, jadi misalnya kita sudah ke page 2, nah ini kita kan sekarang ada di page 2. Kalau kita kembali ke page one lagi, ya. Nah, oke. Oke, itu adalah cara di mana kita melakukan perpindahan ke halaman yang lain, ya. Misalnya kita dari page one ke page 2, ya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau misalnya saya mau dari page 2 ini pindah lagi ke halaman lain, misalnya page 3. Nah, caranya kita buat satu kelas lagi, namanya page 3, ya. Seperti ini. Ini juga 3, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam ini adalah isi dari body page 2. Misalnya kita ini, oke. Kita tambahkan lagi sebuah button seperti ini. Misalnya kita tinggal copy saja nih isi dari center ini. Kita copy, kemudian kita paste-nya itu di sini. Salah. Di sini kita paste. Nah, oke, ini page 1 kita ganti dengan itu ke page 3. Start. Nah, ini kan sudah ada seperti ini. Oke. Nah, jadi page 1 ke page 2. Page 2 ke page 3. Sabar dulu. Ini. Oke, ketika tombol ini on press-nya ini kita harus perhatikan nih. Ini kan di page 2. Kalau kita klik lagi dia tetap ke page 2 ini. Tuh, page 2 terus. Tuh, page 2 lagi. Nah, oke, jadi kita page 2, kemudian page 3. Nah, ini diganti dengan 3. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita restart atau reload, ya, ke page 2, ini page 2, isi dari body page 2, ke page 3, ini page 3. Nah, ini page 3, ya. Oke. Ini kembali ini secara navigasi via F bar, ya. Jadi ini navigasi F bar, kita kembali, ya. Terus pertanyaan lagi nih, Pak, bagaimana misalnya dari page 1 ke page 2, page 2 ke page 3, tapi di page 3 ini saya ingin menggunakan sebuah tombol yang ketika diklik dia akan kembali ke page 2. Atau misalnya dari page 3 dia kembali ke page 1 seperti ini tanpa menggunakan si navigasi back-nya si F bar ini. Nah, caranya seperti ini, ya. Misalnya kita kan sekarang ada di page 3. Oke. Nah, ini isi dari center ini kan kolom ini kita copy saja lagi dulu supaya kita punya uh, button dan teks. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada error karena komanya double. Oke, hapus satu. Ini adalah isi dari page 3, berarti
kembali ke page 2. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kalau kita langsung melakukan dengan perintah ini kan perintah push. Artinya dia akan berpindah ke halaman baru lagi, ya. Nah, kalau kita misalnya di out reload, ya, ini kan kembali ke page 2. Tetapi ketika saya klik ini, nah dia tetap ke page 3 atau dia membuka lagi halaman baru itu halaman page 3. Bagaimana ketika saya kembali ke page 2 ini, dia akan betul-betul kembali. Nah, yang dilakukan adalah kita menuliskan perintah seperti ini. Navigator dot of context dot pop. Nah, seperti ini ya. Kita restart ini. Kemudian misalnya kita dari page 1 ya, kita ada di page 1, kita ke page 2, dari page 2 kita ke page 3, dari page 3 kembali ke page 2. Nah, dia kembali nih. Oke, karena kita menggunakan navigasi pop. Oke, ke page 3. Nah, dia masuk ke page 3, kita ke page 2 kembali. Nah, dia akan lakukan pop. Jadi pop itu ibaratnya dia mengeluarkan si halaman tadi itu daripada tumpukan stack. Kita pause dulu, oke. Lagi azan. Oke, jadi kita misalnya dari page 2 ke page 3, kemudian kembali ke page 2, ya. Kemudian page 2 ini kita mau kembali lagi ke page 1. Nah, berarti kita tinggal tambah copy saja ini. Kita tinggal copy ini, kemudian paste di sini. Ini pakai koma dulu. Misalnya kita tidak pakai koma, ya pasti error. Karena untuk memisahkan antara widget itu ya harus pakai koma, karena dia adalah sebuah list. Yang mana list itu adalah array, ya. Array of widget atau list of widget. Kembali ke page 1. Nah, berarti ke page 1 itu berarti kita tinggal navigasi navigator of context.pop saja ya. Seperti itu ya. Nah, page 1 ke page 2, page 2 kembali ke page 1, ke page 1 ke page 2, page 2 ke page 3, page 3 kembali ke page 2, page 2 kembali ke page 1. Oke. Seperti itu. Jadi secara penjelasannya mungkin misalnya kita pakai sebentar. Saya cari aplikasi dulu ya. Oke, tada. Nah, ini contohnya misalnya kita akan buat penjelasan tentang si tadi ini page 1, page 2, page 2, page 3, page 3, page 2, page 2, page 1 ya. Jadi misalnya dari page 1 ke page 2 itu misalnya kita itu dari sini. Nah, ini contohnya adalah halaman page 1 tadi. Ketika kita lakukan push, nah maka dia akan muncul sebuah halaman lagi. Itu posisinya itu dia berada sebenarnya itu di atas si page 1 ini ya. Misalnya dari page 2 kita ke page 3 lagi, itu sebenarnya posisinya ada di page 3 ini ya. Jadi ketika kita navigator push dari sini, nah dia akan muncul yang ini. Ketika kita sini, kita lakukan navigator push, nah maka dia akan muncul seperti ini ya. Kita lakukan push lagi, maka dia akan lakukan seperti ini ya. Nah, ketika pop itu maka dia akan lakukan hapus, hapus seperti ini, pop lagi, hapus lagi. Maka dia akan terakhir adalah si ini apa namanya si page 1 tadi itu ya, seperti itu. Nah, di dalam navigasi juga itu ada yang namanya pengiriman data antar halaman ya. Pengiriman data antar halaman seperti apa misalnya? Misalnya dari page 1 ini kita mau mengirim data ke page 2 untuk ditampilkan ke dalam isi dari si page 2 ini ya. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini nih. Misalnya kan kita kan sudah punya page 1, page 2, page 3 ya. Nah, di page 2 ini misalnya dia itu harus mau menerima sebuah data, misalnya variabel bertipe data string dengan nama variabel adalah nama. Nah, berarti di sini karena ini ada error, jadi kita tidak boleh pakai const. Nah, di sini juga karena kita sudah membuat sebuah variabel di dalam si kelas ini, berarti nanti kita itu harus buat dia itu wajib menerima inputan parameter dari page lainnya memanggil si page 2 ini dengan menggunakan kode program required list.nama. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, yang artinya di ini
nama ini sudah required. Jadi siapapun kelas atau uh, page yang memanggil si page to ini berarti dia wajib untuk mengirimkan nama, ya. Misalnya nanti nama ini kita mau menampilkan di dalam sebuah teks, ya. Teksnya lagi kita tambah. Oke, kita tambah. Misalnya si dari variabel nama adalah, nah pakai ini. Oke, oke, kita start error. Nah ini error nih, page 2. Kenapa? Uh, Required name parameter nama must be provided. Jadi ini kan material page road, page 2 di main.dart 35. Nah ini ada error nih, oke. Dari page 1 ini, dari kelas page 1 ini kan dia memanggil page 2. Nah, sedangkan si page 2 itu dia sudah pasang aturan. Jadi page 2 ketika memanggil page 2 wajib menyertakan isi dari variabel nama, ya. Nah, caranya adalah di page 1 tadi ketika memanggil page 2 kita input nama, misalnya adalah John Doe. Oke. Nah, ini kan sudah tidak ada warna merah. Ini sudah tidak warna merah, artinya sudah tidak ada error. Di bagian main.dart juga sudah tidak ada warna merah. Oke. Nah, selanjutnya kita coba restart atau reload, ya restart. Nah, oke, kita ke page 2. Ini isi dari variabel nama adalah John Doe sesuai dengan apa yang kita isi di sini, ya. Oke, misal kita ganti lagi ini John Doe dengan misalnya siapa ya, misalnya Raffi Ahmad. Oke, kita reload lagi. Nah, ke page 2 isi dari variabel nama adalah Raffi Ahmad. Jadi kita pilih page 2. Nah, itu adalah cara pengiriman nilai dari halaman satu ke halaman lain seperti itu, ya. Nah, dari navigasinya juga ada yang namakan pengiriman kembali nilai atau isi dari sebuah variabel, ya. Misalnya kan di page 2 ini kan dia sudah kirim, page 1 itu kan dia kirim variabel nama adalah Raffi Ahmad. Kemudian sampai di page 2 itu kan diterima nama ini, ya. Ini jadi ini Raffi Ahmad ini masuk ke dalam nama. Oke, nama ini kan dia akan di sini page 2 ini masuk ke dalam sini. Nah, kemudian isi dari ini dikeluarkan di nama ini, ya. Nah, jadi kemudian dia tampil seperti ini. Terus bagaimana Pak ketika kembali ke page 1 itu, ya, ketika kembali ke page 1 dia itu bisa juga menampilkan atau si page 1 itu bisa menerima nilai untuk ditampilkan si namanya tadi itu, ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi misalkan ini kan di page 2 ada tombol kembali ke page 1. Nah, tombol kembali ke page 1 ini navigator output ini kita kembalikan lagi namanya yang tadi. Oke, kita kembalikan nama yang tadi. Kemudian di bagian si page 1 ini kan ada navigator push. Nah, untuk bisa dia menerima nilai yang dikembalikan oleh si page 2 ini, maka kita harus tampung ke dalam sebuah variabel lagi. Misalnya tadi kan variabel ini kan string, ya, tipe data ini string, ya. Nah, berarti kita bikin di sini diterima lagi dengan tipe data variabel yang sama. Dengan nama sama dengan weight. Nah, apa itu weight, apa itu string yang kita gunakan ini nanti akan kita jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya, ya. Tapi saya coba jelaskan secara singkat dulu bahwa si navigator.push ini dia itu memiliki sebuah feature, okay? Feature yang mana dia itu bisa mengembalikan sebuah feature atau mengembalikan sebuah nilai atau hasil di masa yang akan datang setelah selesai seperti ini misalnya ke page 2. Oke, ini ketika kita sebenarnya misalnya ini kan ada nama. Nama ini akan berisikan nilai yang dikembalikan oleh si page 2. Oke, page 2 ini. Nah, jadi ketika kita lakukan ke page 2, nah sebenarnya ini variabel nama ini lagi menunggu nilai dari si
yang dikembalikan oleh si page to itu. Apa yang dikembalikan oleh page to? Nah, akan dikembalikan ketika di page to itu, ketika dilakukan navigator pop, dia mengirimkan nama, ya, misalnya seperti itu. Ketika dia kembalikan itu, maka selesai dan dimasukkan ke dalam si variabel nama ini. Jadi await itu dia menunggu ketika ada pengembalian nilai, ya. Nah, misalnya kita sudah pakai nama seperti ini, terus kita akan menampilkan ke dalam misalnya sebuah snack bar. Misalnya kayak ada sebuah alert kecil di sini. Jadi scaffold, kita pakai scaffold messenger titik of context titik show snack bar, kemudian kontennya itu kita pakai title text. Nah, seperti ini ya. Nanti ini ada penjelasan lagi, kita fokusnya pada navigasi saja. Yang saya lakukan ini jadi dari page 1 ini kita ke page 2, dia mengirimkan nama Raffi Ahmad. Ketika kembali ke page 1, nah di page 1 ini dia akan menampilkan nama Raffi Ahmad ya. Kemudian jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya ketika kembali ke page 1 menampilkan isi dari nama variabel nama itu di dalam sebuah teks seperti ini. Nah, untuk menggunakan itu kita memerlukan yang namanya nanti adalah, ini kan kita menggunakan stateless. Nah, untuk memenuhi permintaan seperti itu nanti kita akan menggunakan yang namanya adalah stateful widget. Ya, karena stateless ini kita tidak bisa melakukan perubahan nilai di dalam kelas ketika kita melakukan aksi-aksi. Ya. Nah, untuk bisa menghandle atau memenuhi permintaan perubahan-perubahan nilai ketika tombol diklik atau ada perubahan nilai variabel yang sudah ditampilkan ke dalam teks, itu kita memerlukan yang namanya adalah stateful widget. Ya. Stateful widget itu nanti kita akan bahas lagi. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bisa kita ke ini, nama adalah Raffi Ahmad, kemudian kita kembali ke page 1. Nah, dia menampilkan lagi. Bagaimana misalkan si page 2 itu ketika kembali ke page 1 dia tidak mengirimkan nama. Seperti ini, dia hanya pop saja tapi tidak mengirimkan nama. Ya, misalnya bagaimana jadinya itu. Nah, kita coba. Nah, tidak ada yang data yang muncul ya. Tidak ada data yang muncul karena memang dia tidak mengirimkan apa-apa, dan sebenarnya itu ada terjadi bisa dibilang error sebenarnya ya. Error. Kenapa? Karena isi dari variabel nama yang ditunggu ini ternyata itu dia bernilai atau bertipe null ya, bukan string ya. Ini kan dia menerima tipe data string tapi ternyata tidak ada dikirimkan. Jadi ketika tidak ada sesuatu nilai maka itu adalah null. Oke. Nah, jadi paling kita bikin sini, nanti kita akan belajar juga tentang apa itu tipe data null atau tipe data yang nullable. Maksudnya tipe data nullable itu tipe data misalnya kayak string tapi dia bisa berupa string null seperti itu. Nah, nanti kita akan gunakan seperti ini. Ini kan sebenarnya ada error. Ini kan ada error ini. Ya. Nah, untuk mengatasinya itu ketika ternyata yang kembali itu adalah null, maka kita bisa pakai tanda tanya setelah tipe data seperti ini. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan. Kita cut dulu ini. Karena ini kan kita lihat perbedaannya. Nah, ini sebelum string ini nullable atau pakai tanda tanya, ini dia masih aman ini. Tidak garis merah. Tapi ketika dia sudah nullable ya. Jadi nullable bukan nullable kayak gini penulisannya ya. Nullable. Nah, maka dia sudah garis merah karena apa? Si teks ini hanya bisa menerima tipe data yang string, bukan string nullable. Jadi si isi dari teks itu hanya bisa menerima tipe data ini, ya, bukan tipe data ini. Oke, ini ada artinya string nullable dan ini adalah string, ya. Jadi kita lihat teks ini dia berisikan string, ya. Parameter pertamanya itu adalah string. Tapi si nama ini itu string nullable. Jadi argumen string nama ini kan nullable, tidak bisa dimasukkan ke dalam parameter dengan tipe string ya. Bagaimana caranya? Cara itu nanti kita bisa, pertama kita bisa pakai tanda seru seperti ini yang artinya dia bukan null, atau kita bisa pakai seperti pengecekan dulu, seperti misalnya nama tidak sama dengan null, baru ditampilkan seperti ini karena dia sudah pasti bukan null ini namanya ini ya. Oke, tapi nanti terkait masalah string dan string nullable atau integer nullable
atau tipe data yang belum itu nanti ada lagi pembahasan selanjutnya ya, nanti kita akan belajar ya operator-operator belum itu. Kita lebih fokus pada navigasi di sini saja. Nah, ini kan sebelumnya kan muncul error ketika saya coba lagi. Oke, ke page 2, kembali ke page 1. Nah, aman ini dia. Oke, sudah aman dia, tidak ada lagi muncul error 00 seperti tadi ya. Misalnya saya pakai nama lagi, ketika dikembalikan itu ada nama yang dikembalikan. Nah, baru muncul. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya navigasi metode lain itu ada juga yang namanya navigasi uh, dari si drawer ya. Misalnya di sini nanti ada sebuah icon berbentuk garis tiga, biasanya kalian mungkin sering lihat kayak Telegram mungkin ya. Ada ketika diklik itu ada muncul menu dari samping strap seperti itu. Oke, tapi sebelum ke situ, saya ingin um, menginformasi kepada kalian bahwa um, kalau kita lihat sini, kita di dalam satu file main.dart ini kan kita memiliki banyak kelas. Page 1, kelas page 2, kelas page 3. Misalnya kita punya aplikasi Flutter ini punya 10 kelas ya. Ini masih sedikit ini barisnya mungkin ya. Misalnya satu kelas itu dia kompres sudah punya banyak widget di dalamnya. Untuk bisa seperti itu kan pasti nanti jadinya kan banyak ini turun terus ke bawah panjang ini kita punya main.dart. Nah, untuk bisa membuat dia lebih simpel, nah ini kita bisa pisah-pisah semua ini ke dalam satu file satu kelas. Jadi kelas page one ini punya file sendiri. Misalnya kita akan buat seperti ini. Ini kita cut ya. Kemudian misalnya dalam folder lib ini kita buat sebuah folder namanya folder pages untuk menampung semua file-file page misalnya. Kemudian page one.dart ya. Kemudian kita paste di sini. Oke, error dong. Ya, error karena kita tidak menggunakan atau kita tidak lakukan import. Ya, kalau kita lihat di sini ada import material.dart. Nah, ini untuk supaya kita bisa menggunakan widget-widget atau material design tadi itu, style-style material tadi itu ya. Ini caranya kita bisa lakukan kursor di posisinya di ini, kemudian sentuh seperti ini ya, atau kursor di atas stateless widget seperti ini, kemudian quick fix atau nanti ada shortcut sini kalau di karena ini saya pakai macOS jadi dia pakai komen titik ya. Ini import material.dart. Oke dong, aman. Nah, ada error nih. Apa ini error? Nah, ini page 2. Page 2 itu dia tidak kenal. Karena dia tidak tahu page 2 itu sumbernya dari mana. Ya, nah kita pisahkan dulu nih page 2 ini kita buatkan lagi di kelas sendiri. Kata, oke. Page 2.dart. Nah, ini di sini di paste lagi. Ini import lagi. Kemudian page 3. Cut lagi buat file. Page 3.dart. Import lagi. Sekarang page 1 masih error, page 2 masih error, main.dart masih error. Nah, kita lihat main.dart kenapa error? Page 1 ini tidak dikenal. Oke, jadi caranya kita ini ada quick fix. Kita klik quick fix. Nah, kita harus lakukan import dulu kelas page 1 tadi. Nah, seperti ini. Ya, terus page 1 error. Sama kayak tadi page 2 ini. Kita import. Kalau in define, is not define itu berarti kelasnya itu tidak dikenal atau tidak ditemukan. Makanya kita harus import dulu kelasnya. Nah, page 2 error. Nah, sama page 3 tidak dikenal. Import lagi si page 3 tadi. Nah, sekarang kita sudah punya. Jadi menjadi lebih simpel ya. Main order ya paling nanti seperti ini saja. Penamaan-penamaan juga paling hanya beberapa code sesuai dengan fungsi aplikasi nanti sesuai kebutuhan lah. Page 1, page 2, page 3. Oke, nah sekarang kita coba restart. Berfungsi, berfungsi, berfungsi dia. Oke, jadi sama saja. Nah sekarang tadi sempat saya bilang bahwa kita akan menggunakan yang namanya drawer. Ya, mungkin seperti kayak Telegram itu ada titik garis tiga sebelah kiri ini. Ya, nah caranya bagaimana? Di page one ini kita mau pakai drawer. Ya, misalnya.
Berarti di bagian scaffold ini, nah scaffold ini fungsinya itu lebih kepada menyusun supaya posisi widget kita ini menjadi lebih rapi. Jadi dia sudah atur, ada app bar, nanti posisinya saja di atas, kita hanya tinggal ketikkan kode body, kemudian nanti bodinya itu yang isinya seperti ini. Kemudian misalnya nanti ada lagi di dalam apa namanya scaffold itu misalnya kayak floating action button, floating action button, floating action button, misalnya kayak begini. Kemudian kita restart. Nah, ada ini dia nih. Oke, yang biasanya kayak WhatsApp itu ya. Kemudian misalnya kayak child, nah kita pakai misalnya icon, icon.close, sorry. Nah, ya kan kayak kayak WhatsApp itulah, kayak gitu ya. Nah, terus kita juga bisa menambahkan drawer atau menu yang digeser dari sisi kiri. Nah, di dalam scaffold ini ada namanya drawer. Jadi kita pasang saja di bawah body. Ya, di sini drawer. Kemudian kita pakai yang namanya drawer. Drawer ini juga adalah sebuah widget. Ya, drawer ini juga dia adalah sebuah widget. Kemudian drawer ini dia memiliki yang namanya adalah child. Child berarti dia hanya bisa berisikan satu apa namanya satu widget. Nah, terus bagaimana Pak? Menu itu kan lebih daripada satu, apa namanya daftar menu itu lebih dari satu. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya list view. Oke, list view ini dia sifatnya sama seperti kolom. Tapi list view ini ketika dia punya widgetnya sudah melebihi area ini, nanti dia bisa di scroll. Ya. Kemudian list view itu dia memiliki children. Artinya widget di dalam list view ini bisa lebih daripada satu. Nah, kita pakai lagi drawer header, header. Nah, drawer header, child lagi, misalnya text ini header menu. Oke. Nah, kemudian di dalam review ini untuk menggunakan apa untuk kita bisa menempatkan menu-menu item menu, item menu atau menu ya. Item menu ya. Oke, itulah. Kita menggunakan yang namanya list style. Nah, list style ini biasanya sih cocoknya sih juga digunakan untuk uh, sebagai item-item dari sebuah daftar. Nah, list style ini memiliki beberapa properti yang umumnya digunakan yaitu adalah leading untuk menempatkan icon, misalnya icons dot one ada tidak ada, oke. Home contohnya, home. Listnya juga memiliki title untuk menampilkan teks uh, ke page 2 misalnya, ke page 2. Oke, kemudian kita bisa pakai lagi namanya ke page 3. Misalnya ini bukan home lagi dia, misalnya kayak dashboard, contohnya seperti itu. Nah, kita restart. Nah, ini sudah ada. Bisa ditarik. Jangan. Ini ada header menu di atas, ini ada ke page 2, ini ke page 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang jadi pertanyaan Pak, bagaimana Pak kalau saya klik ini atau klik menu ini, itu dia navigasi ke halaman yang dituju. Nah, di dalam list style ini dia memiliki properti untuk handle, namanya itu adalah on tap. Kalau di button itu kan on press. Nah, di style ini dia pakai on tap. Tinggal kita lakukan atau namanya copy paste yang ini. Oke, tapi saya tidak mau menampilkan nama Pak. Ya sudah ini saja. Oke, kita copy, masuk dalam on top, kita paste. Nah, oke. Nah, si namanya ini kita kosongkan saja. Karena si page 2 itu kan sudah mewajibkan harus ada nama. Oke, kemudian di page 3-nya itu ketika on top. Nah, kita pakai ini. Tapi ini jadinya page 3. Page 3 kan dia tidak menerima nama. Jadi kita tidak perlu apa namanya berikan nama. Error Pak. Nah, ini tidak define lagi, berarti import. Seperti itu. Oke, kita restart.
Ada muncul. Oke, kembali ke page 1. Nah, atau kita ke page 3, kembali ke page 2. Lah, mana page 2-nya? Oke, di mana page 2-nya? Kita kembali lagi kepada konsep yang tadi ya. Ketika kita melakukan push, maka dia akan menampilkan sebuah halaman itu, entah itu page 2, page 3, page 4, page 10, dan page 100, page 1 juta. Nah, itu tidak ada urusan. Pokoknya ketika kita push, maka dia akan menambah satu layer atau halaman itu ke atas seperti ini. Tapi ini kan page 1000, tidak ada masalah ya, karena kita kan memanggilnya itu kan tidak berurutan. Beda dengan ini, page 2 dulu, baru ke page 3. Nah, ini kan kalau dari menu seperti ini kan dia bisa langsung ke page 3. Nah, artinya misalnya kita dari sini itu adalah page 1, kemudian kita tadi set menu itu ke page 3, maka yang tampil adalah page 3 ini ada di atas si page 1. Oke, jadi ketika kita pop, dia akan kembali seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Navigator push itu dia sebenarnya membentuk sebuah tumpukan. Jadi dia itu lebih ke apa ya, bagaimana ya, misalnya dia itu seperti ini misalnya nih, ini sebuah layer, ini page 1. Kemudian ketika kita melakukan push lagi, itu sama di next satu begini. Nah, kita push lagi, masuk lagi satu lagi seperti ini. Nah, ini page 1, ini page yang misalnya ini page 3, kemudian ini page 2 ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ketika page 2 ini di pop, nah dia hilang, di pop lagi hilang. Jadi dia tuh menyusun ke atas ya, dia bertumpuk sebenarnya seperti itu ya. Jadi misalnya dari page page 1 ini ya, ini kan page 1, kita langsung ke page 3. Nah, berarti dia itu berbentuknya seperti ini. Ini ilustrasi bahwa dia itu menumpuk ke atas. Oke, seperti itu. Jadi misalnya berarti kita pakai istilah dari kembali itu jangan lagi pakai kembali ke page 2, karena kan ke page 3. Kita pakai saja istilah adalah kembali, seperti itu ya. Kembali ke page sebelumnya. Seperti itu, page 2 juga kembali ke page sebelumnya. Oke, jadi misalnya kita dari sini, oke, ke page 2. Nah, ini kembali ke page sebelumnya. Ini sudah benar. Ke page 3. Nah, ini kembali ke page sebelumnya. Dari page 1 ke page 2 ke page 3. Nah, ini kembali ke page sebelumnya. Oke. Terus misalnya page 2 kembali. Nah, Pak, bagaimana nih ketika saya lakukan ke page 2 kembali, ini drawernya jangan terbuka terus, Pak. Ya, tutuplah. Oke, caranya si drawer ini kan dia berbentuk kalau kita perhatikan ini kan kayak tumpukan lagi, tumpukan sebuah halaman di atas page 1 ya. Ketika diklik ini baru dia kembali. Nah, artinya kan ketika dia kembali ini kan berarti terjadi pop, push, pop. Nah, berarti sebelum kita membuka ke navigasi ke halaman selanjutnya, kita tutup dulu drawernya. Tutup drawer. Oke, drawer itu misalnya sebenarnya sih drawer itu kenapa pakai istilah drawer, sebenarnya lebih kayak laci-laci kasir tuh. Laci itu kayak drawer itu laci begitu. Kemudian navigator dot off dot pop. Nah, oke, kemudian tutup lagi drawer di sini. Jadi tutup drawer dulu, baru kemudian navigasi ke halaman lain seperti itu ya. Nah, kita coba ke page 2 kembali. Oke, jadi ke page 3. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai di sini, jadi dia sebelum itu kan ada tadi ada sebuah kayak misalnya sebuah drawer tuh. Ya, misalnya di sini kita ganti warna saja dengan bagaimana warnanya? Nah, ya. Oke, misalnya kan ini kan. Tadi kan di sini. Misalnya, nah, gini. Nah, nah, ketika drawer kita klik menu ini kan begini. Oke, itu push.
ketika dilakukan navigator pop untuk yang tutup drawer, ya, maka dia itu nanti sebenarnya tertutup lagi seperti ini, baru kemudian dia itu membuka halaman baru lagi seperti ini. Oke, ya mudah-mudahan paham ya. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya. Um, apa namanya tentang navigasi dan drawer itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari tadi kalau kita melihat ada selalu ada off context, off context, off context, apa itu off context ya. Jadi dari sebuah material app ini, dari kita punya my app ini kan menjadi sebuah widget utama yang menjadi dasar atau pondasi dari kita punya halaman-halaman semua ya. Di dalam my app ini ada namanya konteks ini. Jadi konteks itu ibaratnya dia akan menghubungkan semua kelas-kelas widget ini, page-page atau widget-widget ini menjadi satu kesatuan. Ibaratnya misalnya kayak kita di dalam badan itu antara kepala dan tangan itu kita dihubungkan dengan misalnya pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh darah itu bisa kita sebut sebagai konteks. Ya. Jadi misalnya dari konteks ini, ketika kita ke page one itu sebenarnya sudah ada yang namanya konteks juga di dalam page one ini. Ya, jadi kalau kita ke page one ini, nah ini ada konteks lagi dia. Oke, ketika di build ini ada konteks. Konteks ini ketika kita material page route atau navigasi navigasi push, jadi konteks ini dari konteks yang sebelumnya itu, ya. Ini kan pengiriman parameter dari konteks sebelumnya. Jadi navigatornya si konteksnya si ini atau material app-nya tadi itu, dia akan push ke page 2 melalui material page route, kirim konteks, konteksnya dikirim lagi ke page 2. Page 2 ini dia akan menerima konteks lagi yang mana navigator off si konteks tadi yang bersumber sebenarnya dari awal ini, nah itu dia akan kirim lagi terus. Pokoknya ketika kita navigator off itu adalah konteks itu supaya ini satu kesatuan. Makanya ketika kita dari page 1 ke page 2 itu kembali ke page sebelumnya itu tetap ya, karena dia memiliki konteks terus. Sama juga kayak si page 1 tadi, si drawer juga kayak gitu dia. Ini ada konteks, 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 konteks semua. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya kayak ini kayak begini, kemudian panggil lagi seperti ini, kemudian panggil lagi seperti ini. Nah, itu sebenarnya ada sebuah bisa dibilang kalau kita pisah-pisah seperti ini, ya, kita pisah-pisah seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada misalnya kayak satu roti ini, nah ini ada yang menghubungkan seperti itu. Ya, jadi ada sebuah ibaratnya pembuluh darah lah yang menghubungkan ini semua. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi ini semuanya terhubung dia. Mau kembali, mau misalnya kayak dari sini lagi, mau kembali ke sini. Nah, itu tetap juga dia menggunakan yang namanya konteks juga sebenarnya. Ya, mau dari sini ke sini, ke sini, sini, semuanya pokoknya dia itu lebih kita tuh uh, ber, ber, atau terhubung pada uh, konteks. Ya, seperti itu ya. Mungkin pada video ini seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin kita di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang apa itu stateless dan stateful supaya ketika kita kembali misalnya kayak kembali ke page sebelumnya ini yang tadinya tampil di sini dia bisa tampil di dalam isi teks ini. Itu nanti kita akan menggunakan stateful widget ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.